Selanjutnya Sally, coba. Nih kasih payung. Satu lagi, ya kasih topu. Baiklah, terima kasih buat kehadiran anak-anak ibu semua. Kita akan memulai pembelajaran agama Kristen. Kita mulai dengan bernyanyi. Ada lagu baru yang akan ibu ajarkan kepada kalian. Boleh dilihat di papan tulis. Silakan berdiri. Bapa surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepintarannya dari kami. Ya Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan berbicara dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, boleh dilihat ke papan tulis judul pelajaran kita. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 26 sampai ayat 40 dan 2 Timotius ayat 14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17. Ada bawa Alkitab? Ada Bu. Coba buka 2 Timotius. Kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayo lihat. Buka 2 Timotius. Coba isi perjanjian baru semuanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Judas dan akhirnya Wahyu. Oke. 2 Timotius pasal 3 dapat ayat 14 sampai 7. Ayat 14 sama-sama. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Baiklah, dengarkan. Apa kitab suci orang Kristen? Alkitab. Kitab. Siapa yang tiap hari membaca kitab ini? Siapa yang dalam satu minggu ada jadwal Alkitab ini? Siapa? Siapa yang ada jadwal Alkitab ini? Siapa yang dalam keluarganya dalam satu minggu ada ibadah khusus keluarganya? Betul. Iya, Bunda. Di dalam rumah tangga itu yang pertama sekali diajarkan adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Bagaimana kita akan bertumbuh? Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. mau tumbuh kan? Mau Bagaimana cara tumbuh? membaca Alkitab, berdoa, Membaca Alkitab. berdoa, Kalau Alkitab itu dibaca, dipahami nggak? pahami. Betul. Baik. Nanti Ibu akan bikin jadwal pembacaan Alkitab satu tahun. Selesai itu akan sampaikan di samping kesepakatan kelas kita. Jadwal pikir sudah menjadi ya. Jadi akan kita buat semuanya. Ibu mau kita ini semua bisa
Teratur. Baiklah. Pelajaran kita tadi judulnya menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Iya. Coba baca semua. Untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita, satu-satunya jalan ialah dengan membina relasi atau hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sekarang sebelum itu, mau nggak akrab dengan gurunya? Mau nggak akrab dengan yang ada di gereja sekolah ini? Bagaimana caranya? Sama guru dulu. Bagaimana caranya akrab dengan guru? Pandai ngambil hati guru itu contohnya bagaimana? Yang pertama ialah mengerjakan PR. guru marah jika murid tidak mengerjakan PR. tugas guru memberi PR, kewajiban murid mengerjakan tugas. Kita pada hari ini kita belajar bagaimana memahami firman Tuhan. Iya, seperti pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Iya, udah paham caranya bagaimana? Untuk mengetahui yaitu dengan membaca firman. Iya, yang kita lakukan membaca firman, terus berdoa, terus bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. iya. Selanjutnya, apa lagi yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Memberi persembahan Berbuat baik setiap hari. hari. Selanjutnya, iya, memberi persembahan, berbuat baik setiap hari. Iya. Manfaat daripada membaca firman Tuhan itu, nah, yang ada di Alkitab berfungsi untuk mengajar. Sudah? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau kamu baca nanti Alkitab, Tuhan itu gunanya memperbaiki kelakuan. Dulunya kamu tidak mengenal Tuhan, harus beda dengan orang yang sudah mengenal Tuhan. Dulunya kau suka mencuri jemuran orang. Kau tengok cantik bajunya, kapan dijemurnya? Kamu. Lalu makainya kau diam pas perpisahan. Suatu waktu ketahuan satu kampung kok, iya kan? Nah, dulunya kau tak tahu firman Tuhan, melarang mencuri. Setelah apa firman Tuhan berarti menyatakan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalian itu banyak kali sifatnya yang berpihak harus diubah. Kalian itu doa dengan yang kalian tunjukkan sifat-sifat sendiri. Gimana yang berdoa orang ini? Itu tanda-tanda orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakit dalam rumah tanggamu atau dalam keluargamu, berserah kepada Tuhan. Tuhan nak nomor satu di dunia ini, bukan ada kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan yang menghendaki kita sakit, tidak. Kita yang bikin kita sakit. Memakan seperti Gilbert itu sibuk rapat di sana, diminumnya rasa-rasa itu, nggak bisa diminum. Sampai harus ke dokter dia seperti itu. Kan itu kan, udah tahu dia tidak bisa, bilang enggak, kan gitu kan. Akhirnya apa? Orang tua yang susah, kalian tuh jangan seperti itu. Musim sakit penyakit demam batuk, kau minum lagi es. Besoknya tidak bisa sekolah. Apa mau beli minta uang sama yang jualan? Minta uang obatku. Kau yang bikin aku sakit. Pernah? Salah siapa? Salah siapa? Salah yang jualan? Salah siapa? Salah kita sendiri. Yang rugi siapa? Yang kita susahi siapa? Orang tua yang kita susahkan. Iya. Selanjutnya, iya. Sebelum ini, Ibu akan putar sebuah film tentang sida-sida dari Ethiopia. Iya, dengarkan ya. Lihat. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Tentang nubuatan Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Maka Filipus mulai menceritakan kepada orang Ethiopia
Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan jika aku dibaptis sekarang juga? Kalau Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tentu saja tidak ada halangan untuk dibaptis. Ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk aku. Maka orang Ethiopia itu menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptisnya di pinggir jalan. Setelah dibaptis, maka orang Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Pelajaran ibu tutup, ibu mau bertanya. Paham tentang pelajaran yang ibu sampaikan? Paham, Bu. Iya, coba diceritakan singkat. Belajar tentang sida-sida Dari Ethiopia, bagaimana dia bertemu dengan Filipus. Baiklah, sebelum itu, jadi tugas kita yaitu memperdalam Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, itu doa kita nanti ya penutup. Baiklah, demikian ibu mau kasih satu pertanyaan, sama bisa jawab. Ibu akan kasih satu pertanyaan yang bisa jawab untuk kamu. Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita supaya bertumbuh dalam pengenalan Tuhan? Ya, serius. Berdoa. Berdoa. Lagi? Mendengarkan Tuhan. Hah? Membaca Alkitab. Baca Alkitab, berdoa dan Bernyanyi. bagaimana perbuatan yang menunjukkan kita adalah orang yang bisa dikatakan orang yang bisa memahami Alkitab. Perbuatan yang bagaimana? Berbuat Baik. kepada semua Orang. rajin Ibadah. rajin memberi bantuan atau memberi Sedekah. rajin memberi persembahan. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan terakhir. Boleh dilihat di papan tulis. Kita harus tekun membaca firman Tuhan agar kita mengetahui apa kehendaknya atas hidup kita, sehingga hubungan kita dengan Allah tetap terjalin akrab dan dapat selalu mengikuti pendidikannya. Selalu diberkati. Baiklah, kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, dibawakan si Tasya doanya. Kita bernyanyi baca kitab suci dua-duanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh. Mau. Lakukan ya. Baca kitab suci dan berdoa Tiap hari. Bisa dilakukan. Bisa. Untuk siapa kalian lakukan itu? Tuhan. Jika kamu naik ke surga bisa ikut ibu rupanya apa? Ya, bawa diri masing-masing. Oke, kasih silakan ke depan. Silakan itu doa kita menyesal. Dikerjakan tugasnya di rumah ya. Mari kita bersama dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan dari isi firman-Mu, kiranya Kau masukkanlah ke dalam pikiran kami satu-satu untuk menguji dan mendengarkan Tuhan. Tuhan, beberapa kami akan mau pulang, berkati kami di perjalanan, jaga kami mengumpul di Tuhan. Tuhan, begitu juga guru kami, beri kami kesehatan, panjang umur,